Shalom teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang telekomunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Martin Hasonangan Silaen dengan NIM 712018-104. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas akhir semester telekomunikasi di akhir semester ini. Yang saya dapatkan saat saya mengikuti mata kuliah telekomunikasi ini adalah bagaimana cara membangun relasi yang baik dan benar dengan individu dan individu maupun individu dengan kelompok yang ada di sekitar kita. Kita menggunakan bahasa yang sistematis dalam berkomunikasi agar apa yang kita sampaikan dan apa yang kita terima dapat dimengerti kedua belah pihak. Tentunya saat kita mengetahui yang kita terima, kita sebagai kaum intelektual sudah seharusnya kita menerima betul informasi yang kita dapatkan, karena bisa saja informasi yang kita dapatkan itu kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Dalam mata kuliah ini mengajarkan kita bagaimana komunikasi yang tepat dan benar terhadap sesama kita. Dalam berinteraksi, kita melakukannya dengan dua arah, agar saat melakukan komunikasi, kita saling memahami apa yang sedang kita bicarakan dan menerima titik terang pada apa yang kita bahas. Dengan cara komunikasi ini, kita dapat menyampaikan ide dan argumentasi kita dengan bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit, sehingga orang yang mendengar ataupun orang yang melakukan komunikasi dengan kita dapat memahami apa yang kita bicarakan. Nah, teori apa yang saya suka dalam mata kuliah ini? Yang saya suka dalam mata kuliah ini, ataupun teori yang paling klop dengan pribadi saya saat mengikuti mata kuliah ini adalah teori teologi relasi, yang dimana teori ini membahas tentang hubungan antara teologi dan komunikasi. Saat kita berbicara tentang hubungan teologi dan komunikasi, saya mengutip pernyataan yang dikemukakan oleh Robi E. Chandra, yang dimana ia sebagai seorang penulis buku yang berjudul Teologi dan Komunikasi. Dalam bukunya, beliau juga menyatakan pandangan tentang dua latar belakang keilmuan. Yang pertama adalah teori adalah suatu wacana yang transenden, menjadi subjek pembahasan dalam setiap dialog. Yang kedua, ia menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran informasi atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut dapat mencapai konsensus. Dari dua hal tersebut, poin pertama yang dikemukakan oleh Robi E. Chandra adalah bahwa dalam teologi, salah satu aspek komunikasi yang tidak dapat dipisahkan yaitu bahasa, yang dimana bahasa merupakan media yang tidak dapat dipisahkan dari teologi. Poin penting yang saya dapatkan selama saya mengikuti mata kuliah ini adalah mengajarkan saya agar bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi kepada sesama, baik menggunakan teknologi atau berbicara langsung dengan orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, komunikasi merupakan pertukaran informasi yang dilakukan antara dua orang dan mendapat titik temu yang mereka bahas. Saat melakukan pertukaran informasi tersebut, mereka bisa menerima titik terang dari apa yang mereka katakan. Yang terakhir, saat saya melihat bahwa di zaman sekarang ini, terkhususnya di negara Indonesia, bahwa informasi lebih laris dan paling gampang dikonsumsi oleh publik adalah berita yang informasinya
tidak bisa dibuktikan kebenarannya, atau biasa kita sebut dengan kata hoax. Melalui mata kuliah telekomunikasi yang saya ikuti ini, saya belajar menjadi lebih peka atas informasi-informasi yang kebenarannya belum dapat dibuktikan. Saya pun menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan informasi, karena jika informasi yang saya ucapkan tidak jelas, maka orang yang menerima informasi akan mendapat informasi yang salah. Sekian video yang saya buat kali ini, semoga bermanfaat bagi orang yang mendengar. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.